saya dan kelompok saya akan membawakan presentasi audit layanan teknologi informasi studi kasus di PT Global Digital Niaga Tbk atau Bibli.com. Kami kelompok 8 dengan nama anggota Wahyu Satria Pradana, Nabil Adelia Putri, Najma Suraya Azahro, dan Salsabila Najwa Satriana. Nah, di sini saya akan membacakan profil perusahaannya. PT Global Niaga Tbk yang lebih dikenal dengan nama dagang Blibli merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di sektor perdagangan digital. Didirikan pada tahun 2010 dan merupakan bagian dari grup Jarum melalui entitas PT Global Niaga Prima. Blibli resmi diluncurkan ke publik pada 15 Agustus 2011. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor legal di Kudus, Jawa Tengah. Per akhir 2022, perusahaan mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan. Blibli mengusung model bisnis omnichannel dengan pendekatan B2C, B2B, dan B2B2C yang mengintegrasikan platform daring dan luring. Mereka menyediakan pengalaman belanja yang mulus dengan lebih dari 100.000 mitra usaha, didukung oleh jaringan logistik yang mencakup 15 mitra logistik, 20 gudang, dan 32 hub yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Sebagai bagian dari strategi ekspansi dan diversifikasi layanan, Blibli telah melakukan sejumlah akuisisi strategis. Pada tahun 2017, Blibli mengakuisisi Tiket.com, sebuah platform perjalanan dan akomodasi daring. Kemudian, pada tahun 2021, Blibli mengambil alih 70,56% saham PT Supra Boga Lestari Tbk, pemilik jaringan supermarket premium seperti Rans Market dan Farmers Market. Blibli juga dikenal sebagai pelopor dalam inovasi e-commerce di Indonesia. Mereka memperkenalkan berbagai layanan unggulan seperti program cicilan 0%, pengiriman tengah malam, dan peluncuran Galeri Indonesia untuk mendukung UMKM lokal. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pembangunan gudang e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Surabaya pada tahun 2017. Pada tanggal 8 November 2022, Blibli resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BELI dan berhasil menghimpun dana IPO sebesar 7,99 triliun rupiah. Dengan dukungan kuat dari grup Jarum dan fokus pada integrasi layanan digital dan fisik, PT Global Digital Niaga Tbk terus berupaya menjadi pemain utama dalam ekosistem perdagangan dan gaya hidup digital di Indonesia. Kemudian, ada visi dan misi perusahaan. Misinya menjadi ekosistem perdagangan pilihan bagi konsumen dan intuisi. Misinya menjadi platform perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui omnichannel yang Arya Putri terpercaya. NIM K111230048. Hari ini saya akan memaparkan struktur organisasi dan tugas di PT Global Digital Niaga Tbk yang lebih dikenal dengan nama dagang Blibli. Pertama, kita mulai dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis, menyetujui laporan tahunan, serta mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris. Selanjutnya, kita memiliki Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Di dalamnya terdapat komite audit yang membantu dalam pengawasan laporan keuangan dan manajemen risiko, serta ada komite nominasi dan remunerasi yang merekomendasikan sistem pengangkatan dan kompensasi.
kita berlanjut ke direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan sehari-hari dan pelaksanaan kebijakan strategis dari RUPS. Di puncak struktur organisasi, kita menemukan Chief Executive Officer atau CEO. CEO adalah pemimpin eksekutif tertinggi yang mengordinasikan seluruh fungsi perusahaan agar sejalan dengan visi dan misi. Di bawah CEO, terdapat unit-unit seperti CEO Office dan Business Development yang fokus pada pengembangan usaha dan inisiatif strategi CEO. Selanjutnya, ada sekretaris perusahaan. Ada Corporate Secretary and Investor Relation. Sekretaris perusahaan menjalin komunikasi antara manajemen dan pemegang saham serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan BI. Jangan lupa ada unit audit internal. Unit ini bertugas menilai efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan. Terakhir, kita memiliki divisi-divisi fungsional. Divisi ini terdiri dari operation yang memiliki tugas menangani proses logistik, pemenuhan pesanan, warehouse, dan operasional platform e-commerce. Yang kedua, ada marketing yang memiliki tugas menyusun dan menjalankan strategi promosi, branding, serta kampanye pemasaran untuk meningkatkan traffic dan penjualan. Yang ketiga, ada komersial. Memiliki tugas mengelola hubungan dengan vendor, penyedia produk, serta strategi pricing dan kategori produk. Selanjutnya ada finance and legal, yaitu mengelola keuangan perusahaan, akuntansi, perpajakan, serta urusan hukum dan kepatuhan regulasi. Ada investment, yaitu untuk merumuskan strategi investasi dan mencari peluang bisnis baru. Ada platform yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan memelihara teknologi dan sistem e-commerce termasuk aplikasi dan infrastruktur TI. Yang terakhir ada People Operation and General Service. Memiliki tugas yaitu mengelola sumber daya manusia atau SDM, penggajian, pelatihan, serta kebutuhan administratif dan fasilitas kantor. Struktur organisasi di PIPI dirancang untuk memastikan efisiensi dan keberhasilan strategis. Setiap unit memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Ya, selanjutnya dengan saya Salsabila Najwa Adriana, NIM G111230065. Saya di sini akan menerangkan terkait teori. Apa sih COVID itu? COVID merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA. COVID ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan manajemen dan pelaku teknis dalam mengelola risiko serta memaksimalkan nilai dari sistem informasi. Di COVID ini mempunyai 5 prinsip utama. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Seperti contohnya, TI itu harus memberikan nilai dan manfaat nyata kepada pemilik proses bisnis. Yang kedua, mencakup keseluruhan organisasi. Kerangka ini mengelola seluruh fungsi TI, bukan hanya sistem tertentu saja. Selanjutnya ada menerapkan kerangka kerja terintegrasi. COVID ini dapat digunakan bersamaan dengan kerangka lainnya seperti ITL, TOGAF, dan ISO. Yang keempat, mengaktifkan pendekatan holistik yang mencakup 7 komponen yang disebut enablers. Ada proses, struktur organisasi, budaya, informasi, pelayanan, manusia, dan kebijakan. Yang terakhir, memisahkan tata kelola dan manajemen.
Governance berfokus pada evaluasi, arahan, dan pemantauan. Manajemen menangani perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemantauan IT. Selanjutnya, COVID memiliki komponen penting. Yang pertama ada Enterprise Goals atau EG. Ini adalah tujuan bisnis perusahaan yang dijadikan patokan keberhasilan kinerja TI. Yang kedua ada Management Goals atau AG. Tujuan antara fungsi TI dengan strategi dan tujuan bisnis agar sejalan. Yang ketiga ada Governance and Management Objective GMO, serangkaian tujuan yang membagi proses menjadi tata kelola dan manajemen. Yang keempat ada Design Factor Toolkit. Ini adalah alat bantu dalam mendesain sistem tata kelola TI yang sesuai konteks organisasi. Yang kelima ada fokus area yang disoroti seperti keamanan siber, transformasi digital, dan pemenuhan regulasi. Yang terakhir ada capability levels. Ini adalah ukuran tingkat kematangan proses yang dibagi menjadi 5 level. Mulai dari level 1 itu ada performance, hingga level 5 ada optimis. Sekian teori yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, saya Wahyu Satria Pradana dengan nomor NIM G.11.2300024. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bab 2, yaitu pembahasan dan hasil. Pada bagian ini kita akan fokus pada 2 tahap utama dalam audit layanan teknologi informasi pada PT Global Niaga Tbk atau yang lebih dikenal sebagai BLI. Menggunakan kerangka kerja COVID 2019, 2 tahapan tersebut adalah identifikasi enterprise goals dan identifikasi alignment goals. Pertama, kita akan membahas identifikasi enterprise goals. Enterprise goals merupakan tujuan strategi dari sebuah organisasi yang berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi sejauh mana sistem teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Dalam kerangka kerja COVID 2009, EG adalah komponen penting untuk memastikan keselarasan antara arah bisnis dan kinerja TI. Dalam studi kasus ini, PT Global Digital Niaga Tbk atau BLI menetapkan enterprise goal yang mendukung transformasi digital dan efisien operasional dalam ekosistem perdagangan digital Indonesia. Berdasarkan analisa visi dan misi BLI serta mengacu pada kerangka COVID 2019, kami telah mengidentifikasi beberapa enterprise goals yang relevan. Proses identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan bisnis perusahaan tercermin dengan baik dalam tujuan strategis TI yang mendukung kinerja perusahaan secara menyeluruh. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa BLI telah mencakup 6 enterprise goals yang relevan dari beberapa perspektif balance scorecard BSC, yaitu perspektif customer, financial, dan internal business process. Berikut adalah daftar enterprise goals yang telah kami petakan untuk BLI. 1 ada EG01 berisi portofolio produk dan layanan kompetitif. EG04 kualitas informasi keuangan. EG05 budaya layanan yang berorientasi pada pelanggan. EG06 keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis. EG07 kepatuhan terhadap kebijakan internal. EG10 keterampilan staf, motivasi, dan produktivitas. Pada selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi alignment goals. Setelah mengidentifikasi alignment goal yang sudah di mapping sebelumnya,
Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi elemen goals. AG. Dalam menentukan hal ini, kami menggunakan tabel pemetaan antara Enterprise Goal dan Engagement Goal berdasarkan COVID 2019 Framework Governance and Management Objective dengan mengacu pada simbol P, yaitu primary, dan S, secondary, sebagai penandaan keterkaitan prioritas. Berdasarkan hasil identifikasi Enterprise Goal PT Global Digital Niaga atau BLIBLI, maka dapat ditentukan beberapa elemen goals yang mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan baik dari perspektif finansial, customer maupun internal business proses. Mapping ini memastikan bahwa fungsi TI mampu mendukung secara strategis kebutuhan perusahaan dalam mencapai proses bisnisnya. Adapun hasil pemetaan alignment goals dari Enterprise Goals BLIBLI adalah sebagai berikut. Dari pemetaan ini dapat disimpulkan alignment goal yang telah teridentifikasi yang juga kami klarifikasi berdasarkan dimensi balancing scorecard antara lain finansial EG01 portofolio dan layanan yang kompetitif, EG03 kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal, EG04 kualitas informasi keuangan di customer, EG06 budaya layanan yang berkualitas pelanggan, EG08 keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis internal, EG10 keterampilan staf, motivasi dan produktivitas, EG11 inovasi manajemen untuk transformasi digital. Pada learning and growth, EG19 keterampilan staf dan pengetahuan, EG13 manajemen inovasi untuk transformasi digital. Demikian penjelasan untuk bagian bab 2 pembahasan hasil yang mencakup identifikasi Enterprise Goals and Alignment Goal pada BLIBLI berdasarkan kerangka kerja COVID-19. Terima kasih.